Shalom Aleichem. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara kita akan merenungkan firman Tuhan. Banyak di antara kita mungkin belum tahu apa itu Hari Raya Purim. Memang Hari Raya Purim ini bukanlah salah satu dari 7 hari raya. Hari Raya Purim ini juga bukan hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh untuk kita rayakan turun-temurun dan sampai selama-lamanya. Yang diperintahkan itu hanya 7. Dan saya tidak akan menerangkan ketujuhnya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki akar sumber dari Israel, akar sumber Yahudi, maka kita pasti harus ngerti ada peristiwa-peristiwa besar yang oleh orang Yahudi itu peringati. Salah satunya adalah Hari Raya Purim. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Hari Raya Purim ini adalah hari raya memperingati bebasnya bangsa Israel dari pembantaian massal seorang yang bernama Haman di Puri Susan. Peristiwa itu sendiri tidak terjadi di Israel, tetapi peristiwanya itu terjadi di Persia. Kalau saudara melihat peristiwa hari raya ini, sebetulnya adalah peristiwa yang terjadi pada zaman masa pemerintahan Raja Ahasiweros. Sekali lagi, peristiwa ini tidak terjadi di Israel, tetapi ada di Persia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan kisah ini, saudara akan bisa melihat kisahnya di kitab Ester. Saya tentu tidak akan menerangkan atau bercerita panjang lebar tentang Ester, saudara. Kalau saudara ingin melihat kisah ini, saya pernah menerangkan secara lebih detail, yaitu sudah saya upload dengan saya beri judul Di Balik Pengajaran atau Kisah Ratu Ester. Saudara, saya sudah upload di YouTube, saudara bisa lihat di sana. Tetapi malam hari ini saya hanya akan fokus kepada peristiwa yang melatar belakangi datangnya Hari Raya Purim, di mana ada satu konspirasi yang jahat dari seorang pejabat kerajaan yang bernama Haman bin Hamidata orang Agag. Saya akan ceritakan sedikit saja tentang kemegahan kerajaan Persia pada waktu itu, saudara. Seperti kita ketahui bahwa kerajaan Persia yang ada pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahasiweros. Pemerintahannya itu luar biasa. Bahkan saya katakan belum pernah ada di atas muka bumi ini sistem pemerintahan yang seluas pemerintahan Raja Ahasiweros. Kalau saudara melihat di dalam kitab Ester, saudara akan menemukan di sana bahwa Raja Ahasiweros ini memerintah sebanyak 127 daerah, dan itu meliputi dari India sampai ke Ethiopia. Jadi kalau kita pikir secara logika zaman sekarang, itu berarti sampai 3 benua. Ethiopia itu kan adanya di benua Afrika, saudara. Jadi 3 benua itu dikuasai oleh Raja Ahasiweros. Saudara bisa bayangkan, ada satu raja yang memimpin di Timur Tengah, tetapi sistem pemerintahannya sampai meliputi 3 benua. Saya katakan itu luar biasa, sangat istimewa, saudara. Nah, di sana diceritakan tentang adanya seorang Yahudi yang bernama Mordekai.
kita melihat bahwa orang Yahudi dimanapun dia ditempatkan selalu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Dikisahkan saudara-saudara bahwa kerajaan Ahasiweros ini pernah nyaris mengalami bencana karena ada satu konspirasi jahat dari orang-orang dekatnya Raja Ahasiweros yang bernama Bigtan dan Teres. Bigtan dan Teres ini sebetulnya adalah sida-sida dari Raja Ahasiweros, dan mereka melakukan pemufakatan untuk membunuh raja. Tetapi konspirasi jahat ini diketahui oleh Mordekai. Mordekai ini adalah pamannya Esther. Lalu Mordekai melaporkan peristiwa itu kepada raja, sehingga Bigtan dan Teres ini ditangkap dan digantung, saudara. Sebagai tanda terima kasih dari Raja Ahasiweros, Mordekai diangkat memiliki jabatan yang cukup tinggi. Cerita ini ternyata tidak berakhir sampai di sini. Ada satu orang pejabat negara yang pada waktu itu diangkat juga oleh Raja Ahasiweros yang bernama Haman bin Hamidata, orang Agag, saudara-saudara. Haman mendapatkan kuasa, tetapi sayang sekali mental dari Haman ini sangat buruk, saudara. Ketika dia mendapatkan kekuasaan dari raja, rupa-rupanya dia ingin disanjung, dia ingin dipuja, sehingga Haman itu membuat sebuah peraturan. Kalau saya lewat, semua orang harus sujud atau berlutut. Siapapun yang tidak melakukan itu sudah merupakan kejahatan bagi Haman, saudara-saudara. Nah, tetapi kalau kita melihat, ternyata Mordekai yang adalah juga seorang pejabat kerajaan, dia tidak pernah mau sujud kepada manusia. Saya melihat dalam kitab suci, orang-orang Yahudi selalu bermasalah di sini, saudara. Kalau kita melihat Daniel, kemudian Hananya, Misael, dan Azaria, yang dikenal dengan Sadrah, Mesah, dan Abednego, juga punya masalah yang sama. Orang-orang Yahudi, sekalipun dia dibuang dalam pembuangan, tetapi ketaatannya kepada Bapa Yahweh itu begitu kuat. Berbeda dengan kita, ya saudara. Kalau kita baru orang nggak negur kita saja sudah mutung, kita nggak mau ibadah. Terlalu ringan sekali iman kita, saudara. Kita punya masalah kecil saja sudah mundur dari Tuhan. Tapi berbeda dengan orang-orang Yahudi. Sekalipun berulang-ulang kali dia mengalami masalah dalam soal ini, tetapi dia tidak pernah menyerah kalah. Apapun risikonya dia berani tanggung. Sebelum saya masuk ke kisah ini, saya ingin mengingatkan tentang kisah 3 orang yang dikenal dengan Hananya, Misael, dan Azaria pada waktu dia disuruh untuk menyembah patung buatan raja, saudara. Dia tidak mau. Barangkali kalau dia hidup di zaman sekarang, mungkin 3 orang itu akan dibodoh-bodohi. Sama seperti Mordekai. Mungkin kalau hidup di zaman sekarang akan dibodoh-bodohkan, saudara. Dengan berkata, wah, sudah pakai hikmat akal budi. Apa susahnya sih? Toh Tuhan tahu hati kita kok. Ya, kita sujud sebentar saja, wah, nggak sampai 1 menit. Masa si Tuhan tidak maklum? Kita kan sering ngomong begitu, bukan? Terlalu gampang, saudara. Tetapi orang-orang Yahudi pada masa itu
sekalipun dia ada di pembuangan di Babel, dia tidak serta-merta tunduk kepada apa yang di bawah perintah manusia untuk tunduk kepada manusia atau ciptaan manusia. Dia hanya tunduk kepada Bapa Yahweh. Saudaraku yang terkasih, dari hal ini saja saya bisa mengambil satu makna atau pembelajaran di dalamnya, bahwa orang Yahudi kepercayaannya kepada Bapa Yahweh itu begitu kuat sekali, sampai kita melihat di zaman kita sekarang saja, ya beberapa tahun, ratus tahun yang lalu, mungkin saudara mengenal adanya pembantaian orang Yahudi oleh rezim Hitler, rezimnya Nazi, saudara. Ada 6 juta orang Yahudi yang dibantai oleh Nazi. Sekalipun target utamanya adalah 11 juta, tetapi yang kena hanya 6 juta. Tetapi apakah mereka serta-merta meninggalkan Tuhan? Tidak. Nah, iman yang seperti inilah yang harus kita contoh. Ketika kita memperingati Purim seperti malam hari ini, berarti kita diingatkan untuk kita memiliki iman seperti orang Yahudi pada waktu itu. Sekalipun dia berada di dalam penindasan, ada dalam pembuangan, tetapi dia tidak dengan mudah menyerah seperti itu saja. Saudara, saya sering melihat orang-orang yang katanya sudah menerima Yahweh, menerima Yeshua HaMashiach, tetapi dari tingkat iman itu masih sangat cetek sekali. Saat dia menghadapi masalah ekonomi saja, dia mundur dari Tuhan, dia meninggalkan Tuhan. Apalagi ketika semua orang, seluruh kehilat tidak ada yang memberi pertolongan, tetapi ternyata orang dari kepercayaan lain memberikan pertolongan, maka orang yang percaya Yahweh itu dengan mudahnya meletakkan imannya lalu mengikut kepercayaan yang lain. Itu bukti bahwa iman mereka sangat cetek sekali. Seharusnya kalau mereka ngerti tentang dahsyatnya Bapa Yahweh, mereka bukan meninggalkan Tuhan, tetapi seharusnya mereka berkata, aku bersyukur, aku menyembah kepada Bapa Yahweh, sekalipun semua orang di seluruh kehilat tidak bisa memberi pertolongan kepada saya, tetapi Bapa Yahweh sanggup memberikan pertolongan kepada saya melalui orang-orang yang beragama lain. Bukan malah meninggalkan Tuhan, saudara. Bapa Yahweh sanggup untuk memberkati Elia melalui burung-burung gagak. Berarti Bapa Yahweh juga sanggup memberkati kita, sekalipun harus melalui orang-orang dari kepercayaan lain. Yang jelas selama hati kita terpaut kepada Tuhan, saya yakin betul tidak akan pernah Tuhan itu sekali-kali meninggalkan kita. Ini yang harus kita ketahui, saudara. Jadi jangan sampai kita mudah meninggalkan Tuhan hanya soal materi, hanya soal makanan. Sudah terbukti banyak sekali pendeta-pendeta yang ngerti juga tentang nama Bapa, tetapi mereka toh tidak berani untuk menyampaikannya. Itu baru bicara tentang materi. Tetapi setan juga menggunakan cara yang lain, yaitu misalnya saja pertemanan. Kita sering melihat ada orang yang begitu setia, tetapi saat dia ada dalam satu komunitas yang bukan pengagung Yahweh, orang itu dengan mudah meninggalkan Tuhan. Orang itu dengan mudah meletakkan imannya hanya karena diajak mungkin ke gereja oleh teman dekatnya.
Seharusnya bukan kita yang ikut mereka, tapi mereka harus kita tarik untuk mereka mendapatkan keselamatan. Karena kita harus tahu, saudara, saya tegaskan sekali lagi, di luar nama Yahweh, Yeshua HaMashiach, mustahil manusia bisa selamat. Tidak mungkin. Dari agama manapun tidak mungkin bisa selamat. Karena pemilik Syamayim, pemilik alam jagat raya ini bukan siapa-siapa, hanya Bapa Yahweh, Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Haleluya. Ada yang mundur karena materi, ada yang mundur karena pertemanan, ada juga yang mundur karena pernikahan. Saya selalu mengamati, saudara, para pengagung Yahweh ini mundurnya karena apa? Setan sudah mencegat dengan berbagai macam cara. Ketika percaya meledak-ledak imannya, coba disuruh keluar dari kehilat, nggak akan mau. Tetapi setan masih punya banyak cara untuk membawa orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh keluar dari keselamatan, yaitu dengan pernikahan, saudara. Hanya karena orang yang dicintainya itu tidak seiman, maka dia meletakkan imannya dengan dalih, toh Tuhan tahu isi hati saya, daripada saya tidak menikah, ya sudahlah, lebih baik saya meletakkan iman saya, toh Tuhan tahu saya toh di rumah bisa berdoa sendiri. Nah, ini keliru, saudara. Terlalu ringan, terlalu cetek. Tetapi ada juga orang yang meninggalkan Tuhan hanya karena lingkungan tempat di mana mereka ada bukan pengagung Yahweh. Saya sering kali menemukan orang-orang yang seperti itu. Ada juga orang yang mau cari selamatnya ketika dia ketemu pengagung Yahweh yang diceritakan nama Yahweh. Tetapi ketika dia ketemu dengan orang yang mengagungkan nama lain, dia cerita tentang nama lain. Terlalu ringan sebetulnya, saudara. Kalau ini jemaat, mungkin saya agak sedikit maklum. Tetapi saya suka menemukan orang yang seperti itu punya gelar gembala. Wah, ini parah sekali, saudara. Bahkan yang lebih parah lagi, mensejajarkan nama berhala dengan nama Yahweh. Saya katakan ini lebih keji lagi. Itu ibarat seperti orang Israel pada saat tabut perjanjian itu dirampas, maka tabut itu disandingkan kepada patung Dagon, sama ya. Dan itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Begitu juga ada orang yang meninggalkan Tuhan karena takut ancaman. Berapa banyak kita melihat orang yang takut ancaman. Saya beberapa hari ini mendapatkan SMS dari beberapa gembala sidang. Gembala sidang ini memberitahu bahwa saat ini saya sudah menerima Yahweh dari apa yang Pak Lukas sampaikan di YouTube. Dan saat ini saya sedang mengalami ancaman dari organisasi saya. Saya katakan jangan takut. Yang menyelamatkan bukan organisasimu, tapi yang menyelamatkan adalah Bapa Yahweh. Jangan pernah kita menyerah hanya karena ancaman. Yang jelas, selama kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti memberikan pembelaan atas kita, saudara. Kita melihat yang lain, ada orang yang meninggalkan Tuhan karena dia ketakutan sehingga bersembunyi di balik akal budi. Mereka akan berkata, pakailah hikmat. Makanya tadi saya katakan, seandainya Mordekai hidup di zaman sekarang, mungkin Mordekai akan dikritik oleh pendeta-pendeta.
Mordekai akan dikatakan ini terlalu konyol. Lambok sudah, apa susahnya sih wong sujud begitu saja, wong cuman 1 menit kok, apalagi gak sampai 1 menit, toh Tuhan tahu isi hatimu. Tapi Mordekai bukan seperti apa yang dipikirkan para pendeta, apa yang dipikirkan para gembala yang ketakutan. Mordekai dia punya prinsip, saya hanya akan tunduk kepada Sang Pencipta, yaitu Yahweh Tuhan semesta alam. Saudara tahu, kitab Ester itu kitab yang tidak pernah tertulis kata Tuhan, nggak ada saudara. Tetapi dalam kitab Ester, saudara akan menemukan gambaran Tuhan yang nyata di situ. Dan ini sangat luar biasa saudara. Jadi hal yang pertama yang kita bisa tarik pembelajaran dari kisah ini adalah orang Yahudi itu memiliki kekuatan iman yang sangat luar biasa, dan kita harus memiliki kekuatan iman yang sama seperti Mordekai. Amin. Itu yang pertama, kesimpulan saya yang pertama. Yang kedua saudara, Haman itu hatinya berubah saat posisi kedudukannya atau jabatannya naik. Nah, ini yang sering terjadi di kebanyakan orang saat ini. Ketika dia miskin, mungkin dia setia kepada Tuhan. Ketika dia miskin, dia menjadi orang yang baik, ramah sikapnya. Tetapi ketika dia mulai naik tingkat dalam ekonomi, apalagi naiknya itu luar biasa, maka orang mulai berubah hatinya, mulai tidak ada lagi kesetiaan kepada Tuhan, mulai menjauh dari teman-teman, mungkin takut dihutangi kali saudara. Tetapi hari ini dalam doa saya setiap saat saya katakan, Bapa, berkatilah jemaatmu di Kehilat Alef Tau ini, agar jemaat Tuhan di sini menjadi jemaat yang ekonominya tidak ada di bawah garis standar kemiskinan, tetapi di atas rata-rata. Namun demikian saya berdoa supaya orang yang nantinya diangkat oleh Tuhan dalam tingkat ekonominya, tetapi mereka akan tetap terpaut hatinya kepada Engkau. Inilah doa saya tiap-tiap hari. Ekonomi saudara ditingkatkan oleh Tuhan, apalagi di zaman akhir ini saudara. Tuhan hendak mendemonstrasikan kuasanya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara mengasihi Bapa Yahweh? Saya percaya ekonomi saudara akan dinaikkan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Baik ekonomi, mungkin juga jabatan, tapi jaga hati. Jangan seperti Haman, saudara. Haman ini menjadi sombong. Haman ini menjadi tinggi hati. Saya akan bacakan di kitab Ester pasal 3 ayat 5 sampai ayat 6 dikatakan. Dan ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut atau sujud kepadanya, maka Haman dipenuhi kemarahan. Kok aneh ya? Orang gak sujud kok marah. Ini aneh sekali. Saya lanjut saudara. Dan terpancar dari matanya bahwa dia sendiri ingin membunuh Mordekai. Tetapi bukan hanya dia, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai, dan Haman berupaya untuk menghancurkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai yang berada di seluruh kerajaan Ahasiweros. Saudara perhatikan, orang-orang Yahudi yang ada di wilayah kerajaan Raja Ahasiweros akan dibantai habis oleh Haman, saudara.
Mungkin ada orang Yahudi yang di Ethiopia, mungkin ada orang Yahudi yang ada di India, atau di berbagai tempat, tidak harus di Persia, akan dihabisi oleh Haman. Nah, ini satu bukti bahwa kejahatan itu sangat luar biasa terhadap orang-orang Yahudi. Tetapi yang saya ketahui, saudara, bangsa pilihan Tuhan tidak bisa dibinasakan dengan cara apapun juga. Bahkan kitab suci mengajarkan kepada kita agar kita harus memberkati bangsa-bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Saya melihat di Facebook banyak sekali orang-orang yang mengutuki Israel, termasuk orang-orang Kristen juga mengutuki Israel. Tetapi saya menulis di sana, saya katakan, diberkatilah Israel menjadi bangsa yang kuat, diberkatilah Israel menjadi bangsa yang berhikmat dan bijaksana, diberkatilah bangsa Israel menjadi bangsa yang tak terkalahkan, karena kitab suci memberitahukan kepada kita, pantang kita menghancurkan Israel dengan mulut kita atau dengan kutukan, saudara. Karena kitab suci mengatakan siapa yang mengutuk Israel akan terkena kutuk. Pada hari ini coba kita renungkan bersama-sama. Siapkah hatimu diangkat oleh Tuhan? Siapkah tingkat ekonomimu, tingkat kehidupanmu diangkat oleh Tuhan? Siapa di sini yang siap untuk diangkat oleh Tuhan tinggi-tinggi? Haleluya. Baik, puji Tuhan. Siapkan juga hati saudara. Amin. Saya percaya doa yang saya naikkan ke hadirat Tuhan, saya selalu katakan, Bapa Yahweh, angkat anak-anakmu Tuhan, agar dunia tahu bahwa mujizat-mujizat besar pasti terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya teringat pada waktu dulu Koh Alip kembali ke Kehilat kita. Koh Alip itu pernah meninggalkan kita kira-kira 9 tahun ya, pada saat pertama kali kita memanggil nama Yahweh. Tetapi setelah itu dia mengerti kebenaran, dia masuk ke Kehilat kita lagi, dan di situ masih banyak diwarnai keluhan, diwarnai dengan tantangan. Kenapa? Karena sering ditipu oleh orang-orang Kristen. Tetapi saat ini saya sangat bersuka cita. Setiap kali beliau nyetirkan saya pelayanan ke Purworejo, selalu di dalam mobil yang dia ceritakan bukan keluhan, tetapi yang diceritakan adalah mujizat-mujizat besar yang berlaku atas dirinya. Dan saya yakin mujizat-mujizat besar juga akan terjadi dalam kehidupan saudara semuanya. Haleluya. Ya, boleh beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini saudara, buat bagaimana caranya hidup saudara itu disukai oleh Tuhan. Saya yakin kalau hati saudara tetap merendah, Bapa Yahweh akan terus memberkati dan mengangkat hidup saudara sangat luar biasa. Haleluya. Itu yang kedua, saudara-saudara, yang bisa saya ambil kesimpulan. Yang ketiga, Haman ini ternyata saya bisa menyebut orang yang memuja kedudukan, merasa tidak dihargai hatinya, lalu berubah menjadi kejam hanya karena orang tidak mau sujud. Saudara, kalau saya berpikir apa senangnya ya, misalnya saya jalan gini ya, orang di depan saya langsung sujud begini, saya terus terang risih saudara ya. Saya sangat risih kalau saya jalan ada orang sujud di depan saya. Jangankan kok sujud, cium tangan saya saja saya risih saudara. Bukan karena saya tidak mau dicium karena bau, enggak, bukan itu ya. Tetapi karena saya menyadari kalau saudara cium tangan saya
saudara akan takluk terus dengan saya. Itu di alam roh seperti itu. Saya selalu tarik dan saya katakan jangan cium tangan saya. Ya. Budaya cium tangan itu bukan budaya Israel, bukan. Mungkin ada yang berkata, oh itu budaya Jawa, juga tidak. Buktinya Sri Sultan Hamengkubuwono tidak pernah cium tangan sama presiden. Jadi dari mana itu budaya? Ya, pasti itu budaya dari orang-orang Kedar yang berusaha untuk menindas bawahannya. Jadi jangan sampai kita merasa senang kalau kita disanjung-sanjung. Hati-hati saudara. Orang menyanjung saudara itu sama saja menaruh lubang di depan saudara. Dan saudara mesti hati-hati. Ketika saudara salah melangkah, saudara mulai menepuk dada dan merasa sombong. Engkau sudah jatuh di lubang itu. Tapi saat ini, biarlah kalau orang menyanjung kita, kita akan berkata segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Yahweh, Tuhan semesta alam. Jangan kita menepuk dada dan berkata, siapa dulu dong saya. Wah, itu sombong saudara. Haman ini ternyata seperti ini. Makanya saya katakan jika saudara memiliki orientasi hanya pada diri sendiri, maka saudara akan tersiksa. Apalagi kalau punya kedudukan. Saya melihat di kota Magelang, saya nggak perlu sebut namanya ya saudara. Saya punya seorang teman, tapi teman ini sudah lama nggak hubungan sama saya sejak saya memanggil nama Yahweh. Orang ini memiliki titel. Titelnya ini sarjana hukum saudara. Maka orang ini kalau dipanggil namanya dan jabatan atau gelarnya tidak diikutkan, dia nggak mau. Misalnya ada satu seremonial gitu ya, nanti saya minta, misalnya Lukas gitu ya, saya minta saudara Lukas Sutrisno, STHMA, Profesor Doktor Kabulator Bocor, nggak disebut, ngamuk saudara, nggak mau maju. Cuman hanya Lukas Sutrisno saja, duduk diem gini, Pak ayo maju. Lukas Sutrisno yang mana ya? Saya kan ada gelarnya. Sombong banget saudara. Di kota Magelang ini ada loh, tapi saya nggak perlu sebut namanya. Tapi kalau nama titelnya itu, gelarnya itu tidak disebut, waduh, dia nggak mau maju saudara. Jangan sampai kita berbuat seperti itu. Kedudukan, kekayaan, hikmat, skill atau kepandaian di mata Tuhan itu hanyalah pasir saudara. Kalau saudara meletakkan hidup saudara di atas semua itu tadi, apakah itu kekayaan, apakah itu kedudukan, hikmat atau skill atau kepandaian atau titel. Saya ngomong begini bukan berarti saya anti titel loh, jangan salah saudara. Ya, saudara punya titel bagus, bila perlu titel sepanjang apapun silahkan. Yang saya maksud di sini agar saudara terhindar dari sikap hati yang sombong seperti Haman saudara. Jadi silahkan saudara punya titel nggak apa-apa, ya. Tapi kalau landasan hidupmu di situ itu adalah pasir. Pasir itu setiap saat bisa berubah-ubah. Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan bahwa kita harus mendirikan rumah di atas batu karang, bukan di atas pasir. Di atas pasir itu artinya di atas satu materi yang bisa berubah-ubah. Saudara punya kekayaan juga bisa berubah. Saya juga melihat ada orang yang kekayaannya begitu banyak, bahkan sampai uangnya triliunan, tiba-tiba jatuh miskin juga banyak. Ada orang yang memiliki kepandaian yang luar biasa, tetapi ketika usia sudah mulai 50 ke atas dia kena stroke, dia sudah lolak-lolok, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tandanya bahwa kekayaan,
jabatan, kedudukan, kepandaian, hikmat, dan semuanya itu hanyalah pasir. Sekali waktu bisa berubah, tetapi kalau saudara menempatkan landasan hidup saudara di atas batu karang yang teguh, maka sekalipun ada angin badai, ada banjir datang, maka rumah kehidupan saudara akan tetap berdiri kokoh, tidak akan roboh, saudara. Dan ini yang harus kita ketahui. Sekali lagi saya mempersiapkan hati saudara, karena tidak lama lagi, dalam waktu yang sangat singkat, siapapun saudara yang hadir malam hari ini, engkau akan diberkati berlipat-lipat kali ganda banyaknya. Haleluya. Saya yakin nubuatan yang saya sampaikan itu pasti terjadi dalam hidupmu. Tapi jangan sekali-kali hatimu berubah kepada Bapa Yahweh. Jangan sombong dan jangan menjauhkan diri kepada Tuhan. Ingat, perayaan Purim kita selalu diingatkan akan kesombongan Haman, saudara. Saya akan bacakan di dalam kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 17 sampai 18 dikatakan, namun siapa yang bermegah, biarlah dia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji dirinya sendiri dia itu teruji, melainkan dia yang sedang Yahweh puji. Artinya apa, saudara? Artinya buatlah bagaimana caranya supaya Tuhan bisa memuji hidup saudara. Bukan saudara minta dipuji manusia. Biarkan Bapa Yahweh yang memuji saudara. Saya yakin kalau Bapa Yahweh memuji saudara, maka saudara akan dipromosikan, dinaikkan tingkatnya oleh Tuhan. Hidupmu di atas rata-rata. Dunia ini memang sedang menghadapi kesulitan, tetapi tidak demikian dengan duta-duta besar Syamayim. Sekali lagi saya suka mengatakan, kalau duta besar Amerika yang tinggal di Jakarta, dia melihat Indonesia negaranya kolab, dia nggak pusing, saudara. Negara mau ambruk kayak, mau jatuh miskin kayak, dia nggak pusing. Karena sebagai duta besar Amerika, dia hidup dikasih makan oleh negara Amerika. Begitu juga kita. Kalau kita menjadi duta-duta besar Syamayim, namanya saja duta besar berarti saudara memberitakan apa yang Syamayim perintahkan, maka hidupmu akan dijamin oleh Tuhan. Itu pasti, saudara. Ya, kita lanjut, saudara. Sekarang kalau kita melihat dari kehidupan Hari Raya Purim, maka kita tidak luput peran Esther. Esther ini sebetulnya adalah nama Persia yang artinya bintang. Nama asli dari Esther itu adalah Hadasa. Bapak Ibu yang terkasih, saya memperhatikan orang-orang Yahudi yang dibuang, masuk dalam pembuangan, masuk di negeri orang, semua diganti namanya, saudara. Sama seperti orang-orang Chinese yang tinggal di Indonesia, ya kan? Nama mereka diganti, diharuskan lagi dulu zamannya Soeharto, saudara. Yang nama Cinanya itu bagus, berubah jadi nama yang kurang bagus. Banyak sekali nama-nama yang diubah tanpa kita memahami bahwa nama itu sebetulnya akan bisa merusak atmosfer. Tetapi saya melihat hebatnya orang Yahudi. Sekalipun nama mereka dirubah, apalagi seperti Hananya, Misael, dan Azaria, itu nama itu hebat loh, saudara. Hananya, Yahya itu Yahweh. Misael, L-nya itu Elohim. Ya. Tetapi diganti dengan Sadrak,
Sadrah, Mesah, dan Abednego itu kan nama dewa semua, saudara. Nama boleh diganti, tapi mental mereka tidak pernah berubah. Yang saya perhatikan, banyak orang yang namanya diganti. Nama yang jelek diganti Paulus, tapi dia mencuri, saudara. Namanya Paulus, tapi tukang copet. Ini kan repot kalau begitu, saudara. Seharusnya namanya diganti, itu tindakannya persis seperti nama tersebut. Kadang-kala orang kalau baptis pembaharuan sama saya suka bilang begini, Pak Lukas, nama saya ganti. Ya, oke, silahkan, mau diganti apa? Tolong Pak Lukas carikan. Loh, saya bilang kalau saya carikan saya mesti bawa dalam doa loh. Nggak bisa saat itu juga. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Pak Lukas yang cariin. Saya carikan, tujuannya apa? Saya cari nama yang hebat. Tujuannya supaya nama itu disandang oleh pemiliknya sesuai dengan karakter yang ada pada nama itu. Jadi bukan sekedar merubah saja, tidak, saudara. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini sekarang saya akan ajak saudara untuk melihat peran dari Ratu Ester ini. Ya, Ratu Ester ternyata dia adalah seorang yang berani melawan arus. Kenapa saya katakan berani melawan arus? Ketika Mordekai dikatakan dalam kitab Ester, dia melolong-lolong ketakutan, saudara. Dan pada waktu itu Ester bertanya, kalau saya jabarkan dalam bahasa sehari-hari, mungkin Ester akan berkata begini, Om, si Om ini kenapa sih kok teriak-teriak di depan ya istana saya? Lalu si Mordekai bilang, hati-hati kamu. Kamu ada di tempat yang nyaman, tapi kamu tahu nggak bahwa di luar sana sudah ada surat yang diedarkan ke 120 wilayah bahwa orang Yahudi akan dibantai, sudah ditetapkan pula tanggalnya, saudara. Keputusan sudah tidak bisa diganggu gugat karena Haman sudah menggunakan kekuasaannya. Raja, yaitu cincin raja, sudah ada di tangan Haman dan sudah distempelkan. Dan pada waktu itu Haman sudah segera mengirimkan surat itu ke 127 wilayah. Jangan dikira engkau ada di istana engkau aman. Ingat, yang akan dibantai adalah bangsa kita. Begitu Ester mendengar seperti itu, langsung dia mengambil keputusan, seluruh orang-orang Yahudi suruh mereka berpuasa. Aku akan menghadap raja. Dan pada waktu itu ada satu peraturan, saudara. Siapapun orang yang menghadap raja, kalau tidak dipanggil dan raja tidak mengulurkan tongkat emas, maka orang itu pasti mati, sekalipun itu ratu, sekalipun itu istrinya sendiri. Dan pada waktu itu Ester berkata, seluruh orang Yahudi suruh mereka berpuasa. Aku akan menghadap raja sekalipun itu tidak biasa. Nah, ini saya ambil kesimpulan, yaitu Ester berani melawan arus, saudara. Sekalipun cukup berat, tetapi dia berani melawan arus untuk menghadap raja. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, Ester melakukan make up secantik mungkin. Ketika dia menghadap raja, raja mengulurkan tongkat emas dan berkata, mau apa engkau daripadaku, Ratu Ester? Ester berkata, aku mengundang tuanku untuk makan pesta yang akan aku adakan. Jadi di sini Ester tidak segera langsung mengemukakan keinginannya, tetapi dia menyenangkan hati sang raja terlebih dahulu. Dan singkat cerita, Ester melakukan jamuan pesta dan Haman diundang.
Saudara bisa lihat kepala Haman semakin gede, kepala Haman semakin besar, semakin kesombongannya semakin tinggi. Dia pasti akan berkata, coba lihat siapa pejabat di negeri Persia ini yang diundang Ratu Ester. Tidak ada, kecuali aku pejabat negara. Kesombongannya semakin menjadi-jadi, saudara. Dan di situ diceritakan dalam satu jamuan pesta yang dilakukan Ester. Ester memberikan pelayanan kepada Raja Ahasiweros dengan sangat menyenangkan, sehingga Raja Ahasiweros kagum dengan Ester. Lalu Raja berkata, mau apa engkau daripadaku Ester? Jikalau engkau minta separuh kerajaan pun aku berikan kepadamu. Tetapi Ester berkata, aku tidak minta semua itu, tapi aku ingin supaya nyawaku engkau lindungi. Raja kaget, saudara. Siapa yang akan membunuh kamu? Kurang ajar banget. Berani-beraninya orang mau membunuh permaisuriku. Raja marah besar. Dan pada waktu itu Ester berkata, ada orang yang melakukan konspirasi akan membunuh saya dan seluruh bangsa saya. Raja bertanya, siapa orangnya? Dia langsung menengok ke Haman dan berkata, nih orangnya. Saudara bayangkan, Haman yang tadinya jumawa, Haman yang tadinya sombong, ketika tangan Ester menuding wajahnya, langsung kekuatan mentalnya hancur. Dia langsung deprok, sujud di depan Ester dan katakan, tolong aku Ester, selamatkan aku. Dan Ester dikatakan, tidak bisa, kamu yang akan membantai aku. Raja pada waktu itu marah besar dan dia panggil pengawalnya dan katakan, gantung orang ini di tempat di mana dia rencanakan menggantung bangsanya Ester. Saat itu saudara, keberanian Ester membuahkan hasil. Orang yang berani melawan arus akan membawa satu hasil, dan itu dibutuhkan mental yang kuat. Saya ingin saudara memiliki mental seperti Ratu Ester, agar supaya kehidupan saudara betul-betul ada dalam kasih Bapa Yahweh. Saudara tahu di Puri Susan pada waktu itu Haman ditonton oleh orang banyak, digantung di tiang gantungan buatannya sendiri. Nah, di sini saudara, kita melihat bagaimana hari-hari itu ada satu sukacita yang sangat besar atas orang Yahudi. Saya bacakan di dalam kitab Ester 1 ayat 5 sampai 7 dikatakan, dan setelah genap hari-hari itu, Raja mengadakan pesta bagi seluruh rakyat yang terdapat di dalam istana Susan, baik para pembesar maupun rakyat kecil. Ini saya tunjukkan kepada saudara apa yang menyebabkan Haman itu jadi sombong, saudara. Ya, saya lupa menyampaikan tadi di awal. Ya, saya akan sampaikan bahwa apa sih yang membuat Haman itu jadi sombong? Karena kemuliaan kerajaan Persia ini sangat luar biasa. Nah, ini saya bacakan ayatnya saudara. Ya, di Ester 1 ayat 5 sampai 7. Dan setelah genap hari itu, Raja mengadakan pesta bagi seluruh rakyat yang terdapat di dalam istana Susan, baik para pembesar maupun rakyat kecil, selama 7 hari di halaman taman istana raja. Dibentangkanlah kain lenan putih dan nila dengan ikatan kain lenan yang bagus, dan kain ungu pada gelang-gelang perak dan pilar-pilar marmer putih. Ranjang-ranjang yang terbuat dari emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam berwarna merah, putih mutiara dan hitam. Dan mereka memberi minum dalam piala emas. Tiap-tiap piala berbeda satu dengan yang lain,
dan anggur istana berlimpah-limpah sebagaimana titah raja. Saudara bisa lihat, dari pestanya saja sudah kita temukan unsur kemewahan yang sangat luar biasa. Cangkirnya buat minum saja itu dibuat dari emas, saudara. Dan itu orang semua lihat, karena kitab suci mengatakan bahwa rakyat juga diberikan kesempatan. Istilahnya istana itu open house, open palace, ya, buka istana. Semua rakyat bisa nonton kekayaan raja. Begitu luar biasanya, pantas Haman merasa tersanjung saat dia diangkat kedudukannya tinggi-tinggi. Dan Haman ini gila hormat, saudara. Dan kita lihat bagaimana sepak terjangnya. Haman ini rupa-rupanya menghasut raja. Nah, saya akan berhenti di poin ini. Saya akan coba untuk melihat diri kita masing-masing. Akankah kita memiliki mentalitas seperti Haman, saudara? Kita menjelekkan teman kita sendiri di depan raja demi untuk status. Coba saudara lihat dalam dunia politik. Kalau saya melihat dunia politik di Jakarta, kadang saya geli nontonnya, saudara. Ini teman sendiri kalau ketemu cipika-cipiki, tetapi di balik itu saling tusuk menusuk dari belakang. Ini kan orang-orang munafik semua, saudara. Ya. Ada orang yang sudah pasti punya kedudukan dan kerja yang baik, dijaili terus. Saya bilang ini orang ini maunya apa? Ya. Jahat sekali, saudara. Hanya ingin rebutan kedudukan, dia menghalalkan segala cara. Pokoknya bagaimana orang itu harus saya singkirkan. Ini kan jahat sekali, saudara. Dan ada yang lebih parah lagi. Ya, dulu di Kehilat kita, saya bersyukur sekarang sih sudah tidak ada ya. Dulu di Kehilat kita masih zaman dulu, itu ada jemaat-jemaat yang di belakang kita itu jelek-jelekin pengajaran di sini, saudara. Ya. Apaan itu? Pak Lukas kalau khotbah isinya pengajaran melulu. Waduh, saya bilang, gereja kok isinya pengajaran, katanya. Loh, saya katakan, loh, saya ini mau nyontoh Yesua loh. Yesua itu selalu khotbahnya khotbah pengajaran, saudara. Saya akan tunjukkan beberapa bukti ya. Di Matius 7 ayat 28 dikatakan, dan terjadilah ketika Yesua telah menyelesaikan perkataan itu, kerumunan orang itu terpesona pada pengajarannya. Perhatikan kata pengajarannya. Matius 19 ayat 1 di dalam bahasa Jawa dikatakan, bareng Gusti Yesua wis mungkasani piwulange mau, banjur tindak saka ing Galilea menyang ing telatai tanah Yudea ing seberangi bengawan Yarden. Saudara perhatikan di situ ada kata piwulangi. Piwulangi itu artinya pengajarannya. Matius 26 ayat 1, dan terjadilah ketika Yesua telah menyelesaikan seluruh pengajaran ini, dia berkata kepada muridnya. Jadi saya nyontoh pengajaran Yesua. Kenapa? Karena saya tahu betapa banyaknya orang pindah agama ke agama seberang karena tidak bisa menunjukkan argumentasi yang kuat tentang imannya, karena sudah bernuansa Yunani, saudara. Agama seberang itu berusaha terus menyerang kita, dan banyak orang-orang yang murtad meninggalkan kekristenan karena kekristenan polanya sudah pola Yunani, saudara. Bahkan tidak jarang kita temukan di internet ada pendeta-pendeta yang menjadi agama lain karena ketika diajak debat tidak bisa menunjukkan imannya. Kenapa? Karena kitab sucinya sudah lemah sekali.
karena polanya pola Yunani. Makanya saya terus mengadakan pengajaran dengan pola Ibrani agar saudara kuat saat saudara menghadapi orang-orang di luar sana, saudara bisa menjawab dengan tepat. Amin. Jadi enggak begitu gampang kita meninggalkan Tuhan, saudara. Saya pernah bertanya kepada orang Kristen. Saya bilang, kamu Kristen sudah berapa lama? Dia bilang, oh saya dari kecil pak. Oh bagus dong kalau begitu. Saya bertanya, Yesus mati hari apa? Dia bilang hari Jumat. Oh ya? Terus bangkitnya kapan? Bangkitnya Minggu pak. Yakin kamu? Oh yakin. Coba kamu hitung, mati Jumat bangkit Minggu, sudah 3 hari 3 malam atau belum? Belum. Loh kok kamu percaya? Iya ya. Bingung sendiri saudara. Nah orang-orang yang begini, yang nggak ngerti pengajaran pola Ibrani, akhirnya apa? Takut kepada agama lain. Tetapi kalau kita ngerti kebenaran firman Tuhan, kita bisa menjawab. Fakta dalam kitab suci berkata begini, bahasa aslinya bunyinya begini. Kita bisa tahu saudara. Kenapa saya menggunakan pengajaran terus? Karena supaya saudara ngerti betul. Kalau bicara etika moral, itu di luar mah banyak saudara. Di TV juga kita sering dengar etika moral, banyak diceritakan di sana. Walaupun memang kita juga berbicara seperti itu, tapi tidak melulu di situ. Yang terpenting adalah pengajaran pola Ibrani harus didukil keluar supaya kita bisa semakin ngerti kebenaran yang ada di dalam Torah harus dibongkar. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita melihat hal yang berikutnya adalah Haman selalu berusaha dengan berbagai macam cara untuk menghancurkan Mordekai. Inilah cara setan yang dilakukan tiap-tiap hari kepada orang-orang yang mencintai Tuhan. Orang yang kuat di dalam Tuhan, setiap kali menghadapi masalah, berarti saudara sedang akan dinaikkan Tuhan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Amin. Jangan saudara lalu, wah saya berhadapan dengan masalah, cilaka saya. Belum apa-apa sudah ngomong begitu. Apa bedanya seperti pembantunya Elisa saudara. Siapa pembantunya Elisa? Gehazi. Ya. Gehazi begitu lihat tentara, celaka tuanku, tentara Aram mengepung kita. Elisa berkata, nggak usah pusing, jangan takut. Yang menyertai kita jauh lebih besar daripada musuh kita. Lalu di situ Elisa berdoa sehingga mata Gehazi terbuka. Dia melihat pasukan Syamayim sudah menghadang mereka. Jadi kita jangan sampai kita nggak paham akan kebenaran firman Tuhan saudara. Yang penting selama kita mencintai Tuhan dan kita dicintai oleh Bapa Yahweh, masalah boleh datang. Saudara katakan saja haleluya, ini cara Tuhan untuk menaikkan tingkat hidup saya jauh lebih tinggi dari sekarang ini. Haleluya. Jangan belum apa-apa saudara sudah mengeluarkan kata-kata mati aku. Kalau orang Jakarta ngomongin gimana? Mampus gua. Waduh, kalau sudah mampus gua, ya nanti ayatnya mengatakan terjadilah seperti apa yang kamu katakan, benar-benar terjadi. Ya, saya katakan bahwa masalah sebesar apapun, Bapak Yahweh sanggup untuk menjadikan masalah itu menjadi jalan keluar. Haleluya. Saudara lihat lautan Kolsom itu masalah besar. Lautan Kolsom itu orang mengatakan kita mati di telan laut. Tetapi jangan katakan Yahweh itu maha kuasa kalau dia tidak sanggup membuat masalah menjadi jalan keluar. Jadi hari ini ketika engkau menghadapi masalah, percaya kepada seperti Mose lakukan, angkat tongkatmu tinggi-tinggi. Tongkat itu bicara tentang kehidupan saudara. Angkat hidupmu ke hadapan Tuhan, dan saya percaya masalahmu dipastikan selesai. Masalahmu pasti akan teratasi dan hidupmu dinaikkan Tuhan luar biasa. Coba saudara lihat orang-orang Yahudi
yang ada di pembuangan. Setiap kali mereka berhadapan dengan masalah, mesti hidup mereka naik. Daniel masuk ke lubang singa, masalah kan itu? Tetapi dari lubang singa, raja akhirnya percaya bahwa yang disembah oleh Daniel adalah Tuhan yang dahsyat. Saudara melihat Hananya, Misael, Azaria punya masalah, dimasukkan ke dalam dapur api, perapian yang menyala-nyala. Di balik itu muncul orang-orang yang hebat. Raja akhirnya melihat ada sosok lain di situ. Dialah Yahweh yang menjadi manusia. Dan pada waktu itu saudara, raja pun mengakui bahwa Tuhan yang disembah, Hananya, Misael, dan Azaria adalah bukan sembarangan. Jadi hari ini ketika engkau mengalami tekanan oleh karena nama Yahweh, jangan pernah takut, karena Yahweh akan tunjukkan kuasanya bagi hidup saudara. Haleluya. Saudara tahu, ketika kita menghadapi tantangan itu, mungkin kita gemetar ya. Secara manusiawi itu masih wajar saudara. Ketika pertama kali saya menyampaikan nama Yahweh, secara institusi gereja baru satu-satunya saya sampaikan. Belum ada gereja lain yang menyampaikan. Apa hati saya tidak ikut bergetar? Hati saya tetap bergetar secara manusia. Tetapi saya yakin selama saya mengakui itu sebuah kebenaran, maka kebenaran itu sendiri yang akan tolong saya. Dan buktinya manusia menutup pelayanan, tetapi kalau Bapa Yahweh yang membuka pelayanan, tidak ada kekuatan manusia yang bisa menutupnya. Haleluya. Begitu juga saudara, selama saudara terpaut hatinya dengan Tuhan, bisnismu ditutup oleh orang, jangan pusing saudara. Tuhan punya bermiliar-miliar bahkan bertriliun-triliun cara untuk membuat hidupmu menjadi semakin meningkat dan bukan semakin turun. Cara Tuhan itu dahsyat sekali. Jangan pernah kita takut saudara-saudara. Ya. Nah, sekarang saya akan bacakan saudara. Di sini kita melihat adanya persekongkolan. Bagaimana Haman mencari muka di hadapan Raja Ahasiweros untuk membinasakan orang Yahudi. Di Ester 3 ayat 8 sampai 10 dikatakan, Haman berkata kepada Raja Ahasiweros, ada suatu bangsa yang tersebar luas dan tercerai-berai di antara bangsa-bangsa di seluruh provinsi kerajaanmu, dan hukum mereka berbeda dengan setiap bangsa. Garis bawahi kata-kata ini saudara. Hukum mereka berbeda dengan setiap bangsa, dan mereka tidak melaksanakan hukum raja, dan tidak ada yang menguntungkan bagi raja untuk membiarkan mereka. Jika hal itu berkenan kepada raja, hendaklah surat perintah ditulis untuk membinasakan mereka, dan aku akan mengupah mereka yang akan melakukan tugas ini 10.000 talenta perak, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Dan raja mencabut cincin meterai dari jarinya dan menyerahkannya kepada Haman anak Hamedata orang Agag, musuh orang Yahudi itu. Saudara bisa bayangkan, secara hukum manusia itu sah, resmi saudara. Surat pembantaian sudah disebarkan ke seluruh provinsi kekuasaan Raja Ahasiweros. Secara hukum kerajaan, kalau di Indonesia mungkin hukum negara itu sah, karena sudah distempel dengan stempel cap cincin raja, tidak bisa diganggu gugat. Secara hukum manusia itu mustahil. Berarti bangsa Yahudi menghadapi apa yang namanya kemustahilan. Tetapi sekali lagi saudara, konspirasi sejahat apapun, tersembunyi apapun, tidak akan mampu melawan kekuasaan dari Bapa Yahweh. Sekalipun itu secara hukum negara sudah sah, tetapi sekali lagi,
hukum dari kekuasaan dari Bapa Yahweh melebihi hukum yang ada di dunia ini, saudara. Tuhan pakai Hadasa, Tuhan pakai Ratu Esther, sehingga pada waktu itu apa yang namanya mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Orang Yahudi pada waktu itu memang panik. Kenapa? Karena setan berusaha untuk menghancurkan orang Yahudi. Saya katakan setan yang diwakili oleh Haman ini, saudara. Tetapi mujizat bisa saja terjadi. Jadi serahkan semuanya. Tidak peduli semustahil apapun. Jikalau saudara mengandalkan Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Bapa Yahweh. Hari ini sekali lagi saya tekankan sebelum saya tutup. Hari ini apakah engkau menghadapi masalah yang mustahil? Jangan kita menggunakan logika. Sekali lagi, kalau mustahil saudara menggunakan logika, jangan pernah pakai logika, tetapi pakai iman. Yakin Bapa Yahweh tolong saudara, mustahil menjadi tidak mustahil, kemenangan menjadi milik saudara. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, inilah saatnya di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengandalkan Bapa Yahweh dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya.